feature baru. Jadi feature creation ini adalah membuat feature baru, atribut baru yang kita anggap dia akan mengcapture informasi yang paling penting dari atribut-atribut yang sudah ada. Nah, ya. Nah, biasanya di sini itu kita melakukan proses transformasi ya. Jadi ada perubahan bentuk, perubahan model ya, domain dan sebagainya. Jadi ada 3 metodologi utama. Yang pertama adalah kita sebut dengan feature extraction. Ini sebenarnya mirip seperti feature selection. Kalau selection itu lebih ke memilih kan. Tapi kalau feature extraction itu adalah dari data yang kita tidak tahu fiturnya apa, itu kita ekstraksi fiturnya. Nah, itu namanya feature extraction. Ini biasanya dilakukan untuk data-data gambar. Misalkan mau mengenali wajah. Wajah itu untuk bisa membedakan wajah satu dengan wajah lain, apa sih yang harus diperhatikan? Misalkan bentuk alis, bentuk mata, bentuk hidung, kan gitu. Nah itu kalau di image processing itu ada prosesnya untuk mengambil bentuk alis, mengambil bentuk wajah, matanya, warna matanya dan sebagainya. Nah itu yang disebut dengan feature extraction. Jadi fiturnya itu kita buat dari datanya. Lalu bisa juga dilakukan proses perubahan domain, perubahan ruang ya. Ruang. Misalkan data yang kita miliki datanya data diskrit, data spasial. Kemudian kita bekerjanya itu ada di data frekuensi misalkan. Maka di sini harus ada proses perubahan atau perubahan data atau transformasi dari data spasial menjadi data frekuensi. Itu ada teknik-tekniknya. Kemudian yang berikutnya bisa juga dilakukan feature konstruksi dengan mengkombinasikan feature. Nah, ini hampir mirip seperti aggregation tadi. Misalkan kita punya data yang ada data alamat dan gitu, data provinsi, data apa? Misalkan data RT, RW dan sebagainya. Ini kita buat namanya baru misalnya. Nama barunya apa? Alamat saja misalnya. Nah, itu kita gabungkan menjadi satu. Sehingga menjadi satu fitur saja. Berikutnya itu adalah diskritisasi dan binarisasi. Nah, diskritisasi ini dan binarisasi itu kita perlukan pada saat kita menggunakan atau memerlukan data yang tipenya kategorikal. Tipe kategorikal itu kalau kita menggunakan algoritma klasifikasi. Pada saat kita menggunakan algoritma klasifikasi, ini membutuhkan data yang bentuknya kategori. Maka kita perlu melakukan proses diskritisasi. Nah, bisa juga pada data atau algoritma asosiasi, analisa asosiasi, ini memerlukan data yang bentuknya biner. Maka kita harus melakukan proses binarisasi. Jadi tahapan ini kita perlukan untuk menyesuaikan dengan algoritma yang mau kita terapkan dalam data management. Apakah mau menggunakan klasifikasi atau asosiasi? Nah itu, maka kita harus melakukan tahapan ini kalau data kita bentuknya belum sesuai. Ya. Apa yang dimaksud diskritisasi? Diskritisasi adalah merubah dari data tipe kontinu, nah, dirubah menjadi data kategorikal. Kontinu misalkan berat badan ada 5 kilo, 3 kilo, 10 kilo, kan itu berat kan dalam bentuk kontinu.
dirubah menjadi kategori. Berarti apa contohnya? Ringan, sedang, berat, itu kategori. Maka prosesnya disebut dengan diskritisasi. Sedangkan untuk merubah dari kontinu dan diskrit menjadi biner, ini khusus ya kalau biner. Jadi sebelumnya misalkan 1, 2, 3 itu dirubah menjadi bentuk biner. Menjadi 0, 0, 0, 01, 10, pokoknya hanya mengandung angka 0 dan angka 1. Itu binarisasi. Nah, ini contoh bagaimana proses binarisasi. Ini kalau di informatika ada prosesnya. Bahwa kalau bilangan 0, ini bisa diwakili dengan bilangan biner 0, 0, 0. Ya, kalau 1, 0, 0, 1. Kalian diajarin nggak ya? Kenapa kok 0, 0, 1? Jadi kenapa kalau 0, 1? Biner, itu di sini dia mewakili antara dua. Satu, dua, jadi ini adalah 2,0, 2,1, 2,2. Jadi 1 kan yang betul ini kan 1, 2,0. Yang lain yang diberi 2. Ini ya. Jadi ini 1 itu 3. 3 dengan 1 ditambah ini 2, ini ini kalau di informatika jadi awal sistem besar. Ini lama itu 1. Kalau tidak nah 7, 8. Kalau 4 harus berubah menjadi 4. Ini namanya 3 bit dan 3 bilangan biner. Jadi kalau di ini kalau kita hitung misalkan sampai 8 tingkatan, mau sampai 7 kan 8 tingkatan. 8 tingkatan itu 24. 8 itu 24. 3. Maka kita butuh 3. Kalau ada 16 tingkatan, 0 sampai 16. Kalau menyatakan bilangan 0 sampai 15, maka ini butuh berapa bit? Karena di sini angka dulu, ini representasi, ya. Jadi itu cara untuk merepresentasikan bilangan biner, ya. Jadi 0, 5, nah seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk yang diskritisasi terlebih dahulu. Untuk yang diskritisasi, nanti ada, saya hanya akan menjelaskan dua model ya, dua teknik yang akan kita bahas di sini. Nah, ada 2 tahap utama ya, ada 2 tahap utama. Yang pertama adalah untuk merubah menjadi bilangan diskrit tadi atau bilangan kategori. Maka kita perlu menentukan jumlah kategorinya terlebih dahulu. Jadi misalkan tadi berat ya, ada yang ringan, sedang, berat. Nah itu berarti ada 3 kategori. Maka kita tentukan dulu berapa kategori yang kita mau rubah. Berikutnya baru kita tentukan yang masuk ke ringan itu berapa. Yang masuk ke
sedang itu yang mana, yang masuk ke berat itu yang mana. Nah, yang nanti akan berbeda tekniknya itu adalah yang kedua ini. Bagaimana cara memetakan data-data itu masuk ke kategorinya. Nah, ada teknik unsupervised diskritisasi dan supervised diskritisasi. Untuk yang unsupervised ada dua pendekatan lagi, yaitu equal width approach, equal width, lebarnya sama atau hampir sama, harus sama ya. Dan yang kedua adalah equal frekuensi. Frekuensi itu jumlah. Jumlah dari setiap kelompok itu diusahakan hampir sama. Itu tekniknya. Jadi ada dua. Ya, equal width approach dan equal frekuensi. Nah, ini kita lihat sekarang contohnya untuk yang equal width. Saya mungkin langsung membuat contoh di data yang kemarin ya, yang saya akan berikan contoh. Nah, kita lihat di contoh yang ini ya. Misalkan kita mau merubah, ini kan yang refund ini sudah tipenya kategori ya. Marital status tipenya kategori. Nah, taxable income ini tipenya continue ya atau numerik kan gitu. Nah, bagaimana merubah taxable income ini menjadi tipe kategori? Maka proses itulah yang tadi kita sebut dengan diskritisasi. Langkah pertama apa? Menentukan jumlah kategorinya atau kategorinya apa. Misalkan kita mau membagi menjadi 3 kategori. Kecil, sedang, besar. Pendapatan kan? Pendapatan kecil, pendapatan sedang, pendapatan besar. Ada 2 pendekatan tadi, equal wage dulu. Sekarang kita lihat yang equal wage. Equal wage itu adalah rank data dari setiap kategori itu diusahakan sama. Nah, bagaimana? Tadi ada 3 kan? Ada 3 kategori. Nah, kita lihat data ini. Data ini berkisar antara berapa sampai berapa? Paling kecil berapa? Paling besar berapa? 60 sampai 220. Berapa ini kira-kira ranknya? 160 ya? Nah, karena kita punya 3 kategori, maka ini kita bagi menjadi 3. Berapa kira-kira? 55 mungkin? Kalau 50 kan 150. Nah, udah 53 lah, namanya gitu ya. Jadi setiap rank itu sekitar 53 ya, lebarnya. Itu yang disebut dengan equal width. Nah, maka kita tentukan kelas yang kecil, tadi kan ada 3 ya, kecil, sedang, besar. Kelas yang kecil, ini ya kita buat ranknya, rank data yang masuk ke kelas kecil itu adalah mulai dari 60 sampai, berarti kita tambah dengan 53. 113. Ya. Nah, kemudian yang sedang itu berarti 114 sampai tambah 53 67. Dan yang terakhir yang besar itu adalah 168 sampai ya yang paling tinggi 200. Inilah yang disebut dengan equal width. Width-nya, lebarnya hampir sama. Nah, dari aturan ini maka kita bisa merubah di sini. Kita lakukan transformasi. Ya. Ini yang sebelumnya adalah berupa bilangan numerik, kita rubah menjadi kategori.
125 ini masuk ke mana? Sedang. Nah, kita masukkan di sini, kita rubah menjadi sedang. 100 kecil, 70 kecil, 120 sedang, 95 kecil, kecil ya. Besar, kecil, kecil, kecil. Nah, ini yang disebut dengan equal weights. Nah, pendekatan equal weights. Nah, yang berikutnya itu adalah equal frekuensi. Kalau kita lihat berdasarkan kelompok ini, jumlahnya tidak balance kan ya? Yang besar hanya 1, yang sedang 2, hampir semuanya kecil. Nah, kalau kita ingin data itu balance ya, maka kita bisa menggunakan equal frekuensi. Equal frekuensi itu berarti di dalam satu kelompok itu jumlahnya hampir sama. Berarti kita bagi rata. Caranya gimana? Ya, kita tentukan aja K, S, B. Nah, kita urutkan data itu mulai dari paling kecil. Karena data di sini ada 10, maka setiap kelompok ini paling tidak ada 3 atau 4 kan gitu ya. Yang 3 2, yang satunya 4. Anggaplah yang 3 itu KS, yang 4 itu B gitu ya. Maka kita urutkan di sini. K itu kita masukkan dari yang paling kecil. 60, 70, 75. S 85, 90, 100. B-nya 100 masuk sudah kan? 120, 125, huh? 220, oh ini mestinya 95 kan ya? Nah, di sini berarti 100-nya masuk sini ya. 100, 120, 125, dan 220. Nah, maka sekarang berubahnya beda. Nah, mappingnya beda. 125 ini masuk ke mana? Kita lihat di sini. Nah, dia masuk ke besar. 100 masuk ke besar juga. Ini kecil, besar, sedang, kecil, besar, sedang, kecil, sedang. Kalau kita lihat di sini, jadi balance, jadi seimbang antara yang setiap kategori. Nah ini yang disebut dengan equal frequency. Ya, kita kembali. Nah, ini kalau digambarkan equal frekuensi, ini equal interval ya. Yang berikutnya preproses yang ke-6 ya. Transformasi atribut. Nah, ini perubahan atribut. Perubahan atribut ini sering kita sebut prosesnya adalah standarisasi dan normalisasi. Kenapa kita memerlukan ini? Biasanya terkadang kita memiliki dataset itu yang datanya itu terlalu heterogen. Misalkan umur itu antara 1 sampai 10. Nah, lalu ada pendapatan yang nilainya besarannya bisa 125 sampai 125.000 misalkan ya, sampai jutaan lah gitu. Nah, data yang 1 sampai 10 dengan data yang ini kan perbedaannya terlalu besar, terlalu jauh.
maka kita perlu lakukan proses yang namanya normalisasi atau standarisasi. Nah, untuk data-data yang numerik dengan variasi yang cukup besar. Nah, salah satu contoh teknik untuk standarisasi itu contohnya seperti ini. Jadi kita bisa kurangkan ya data itu dengan median, lalu kita hitung standar deviasi absolut. Standar deviasi absolut itu diperoleh kalau menggunakan standar deviasi kan biasanya kita menggunakan pangkat ya. Nah, kalau absolut kita menggunakan bilangan absolut seperti ini. Jadi cukup kita cari ya selisih antara setiap data itu terhadap nilai tengahnya. Ini nilai tengah. Ya, nilai tengah itu kita perlu dari mana? Ini tadi median. Ya, nilai tengahnya kita peroleh dari median setiap datanya, lalu diambil absolutnya dan semuanya dijumlahkan. Ini kita sebut dengan absolute standard deviation. Nah, kemudian setiap data itu dirubah. Ya, dirubah dengan cara bagaimana? Data yang lama, nilai yang lama dikurangi dengan min atau mediannya, dibagi dengan absolute standard deviasi. Ini contoh transformasi untuk tujuan standarisasi. Nanti kita bisa lihat contohnya pada saat kita membahas PCA, ya, Principal Component Analysis. Oke, itu tadi ada berapa? 7, 6. Ya. Proses yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan data, mulai dari agregasi, lalu apa lagi? Selection, atribut, ya. Ada 7. Reduksi dimensi, transformasi, atribut. Tidak semua dilakukan. Jadi tergantung peruntukannya bagaimana. Ya. Makanya ini kita harus paham betul, understanding data kan gitu ya. Data kita itu sudah bentuknya sebagaimana dan kita akan melakukan proses yang bagaimana. Oke, kita akan ke yang tadi saya sebutkan, Principal Component Analysis itu seperti apa.